kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul di pengajian rutinan kita pada hari Kamis. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa singkat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah pengajian rumah tabligh jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nantinya pengajian kita akan diisi oleh Al Ustaz Fajri Alinuddin SAG. Tapi sebelum kita masuk ke pengajian seperti rutinan biasanya, kita tahlilan dulu sebentar. Juga nanti mengirimkan doa-doa kepada orang-orang tua kita, para pendahulu kita yang telah mendahului kita. Oke Bu, kita akan bertahlil dulu sebelum memulai acara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayyuhal muhadir hudud dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa al-Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa khususan ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bahriha wa bahriha wa barriha min masyariqil ardi ila magharibiha wa nakhussu khususan ila walidina Jawana Hadisan Suwardi Rustam Hajjahrawiyah Jamwar Samani Rulima Mawan Rawana Hamid Adam Kamsiar Abdul Latif Yusnini binti Samawi Zaini bin Mai Zamrud Suhendra Rahmat Bintang bin Herbet Tahir Samawi Alwi bin Gani Jarad bin Gani Rahmah binti Saliyah Sabaruddin Azwar bin Marhimin Rabaina binti Jaka Samsidar Maidanis Salima Kaharuddin Herlina Hamdani bin Husain Nursima Firli binti Hamdani Dahniar Ramaini Kamidar binti Abdullah Agus Sudan Mangkuto wa man zitama'na hahunna sya'ulillah. Al-Fatihah.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. Allahumma taqabbal wa anzil thawaba ma qara'nahu fi hadzal mahalli min al-Qur'anil 'azim wa ma halalnahu illa ilaha illallah hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa naqussu khususan ila arwahi walidina al-madhkur ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wassi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'alil jannata maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata ala jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata ala hadhihi al-jama'ah jama'ah rumah tahfiz jawana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi kulla hajatina ya Allah wastajib du'ana bi barakatil Fatihah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bifadlika ya Allah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah Bapak Ibu, selesai kita mendoakan para pendahulu kita. Selanjutnya masuklah kita ke acara pengajian yang mana tadi kita sudah sebutkan yang akan mengisi pengajian kita pada kali ini akan diisi oleh Al-Ustaz Fajri Alimuddin SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام
mudahkan segala urusannya oleh Allah. Sia yang menjawab salam tadi Allah berkahi hidupnya. Sia yang menjawab salam tadi Allah tambahkan rezekinya. Sia yang menjawab salam tadi Allah percepat kematiannya. Ya, kata Rasulullah, Bapak Ibu, sia yang menjawab salam tu tak sampai tak lengkap-lengkap, maka mendapat 10 pahala. Ada yang kedua, sia yang menjawab salam itu separuh-separuh saja, maka mendapat 20 pahala. Ada yang ketiga, sia yang menjawab salam itu dengan sempurna, maka mendapat 30 pahala. Kira-kira Bapak Ibu ingin mendapat 10, 20 atau 30? 30. Kalau 30 tentu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lihat badaca sekecil ni Pak. Ya, dia tahu badaca Bapak Ibu bahasa utama. Tadi agak lambuk sekarang dicari lagi rami awak di dalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama bani Adam ala sairil makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak dan Ibu pengurus rumah tahfiz Jawana. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua-tua kita, nenek mama, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam negari, bodohkan tuang di papeh rumah nan gadang. Bapak-bapak, ibu-ibu tak bisa musabui ancik percik, yang besar tidak dibawakan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. InsyaAllah pada hari yang mulia ini kita sadualahnya dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam sarugonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kabarnya Bapak Ibu, lagi sehat-sehat saja. Hati lagi sehat Bapak Ibu. Pikiran lagi sehat. Tu yang tak sehat. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ko Allah sehatkan kantong-kantongnya yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Bapak Ibu pada hari yang mulia ini kita kembali hadir di rumah tahfiz ini dalam rangka tak lain tak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Yang mana Bapak Ibu sejak tadi pagi kita jaga lalu. Jam berapa ibu-ibu jaga lalu? Jam ambil. Ada jam 3, jam 7 lagi. Oh iya, yang bawa tanya. Jam ambil walah jaga lalu. Kemudian siap-siap, siap-siapnya. Kau ada mungkinlah selesai wudhu, ya, kemudian menyelang waktu tiba, ya, mungkin masih panjang waktunya, mungkin baca Al-Quran dahulu mungkin. Kemudian siap-siap untuk pergi ke rumah Allah, ke surau. Bagi yang taluk, bagi yang tak taluk, maka salatnya di rumah. Ya, kemudian Bapak Ibu pulang dari masjid, pagi-paginya ibu-ibu mungkinlah ada siapannya. Ya, kau ada memasak, kau ada yang mengurus anak, cucu, pergi sekolah dan lain sebagainya. Model itulah dengan apa ambolah siap-siap lo untuk pergi beraktivitas. Mungkin ada kita siang harinya Bapak Ibu pergi ke raja. Mungkin ada pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke kantor. Kamalah pokoknya. Yang mana tadi siang bisa kita beraktivitas Bapak Ibu. Kemudian ba'da asar ini kita dipertemukan di rumah tahfiz ini. Artinya apa Bapak Ibu? Allah
sekedar menitipkan nikmatnya kepada kita, bukan hanya sekadar mensehatkan badan kita, melainkan Bapak Ibu Allah juga memberikan hidayahnya kepada kita Bapak Ibu. Bergetarlah hati ini ingin datang ke rumah Allah ini. Makanya Bapak Ibu, alangkah beruntungnya Bapak Ibu yang hadir di rumah tahfiz ini. Kenapa beruntung orang yang berkumpul di rumah tahfiz ini merupakan orang-orang pilihan Allah, merupakan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tak lain tak bukan adalah selalulah mensyukuri nikmat Allah. Ya, pergunakan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan yang ada dalam hati kita hanyalah sifat mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita terhindar dari yang namanya sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah sedang berkhutbah, sedang jadi khatib Bapak Ibu. Kemudian sedang jadi khatib, tagaklah salah seorang sahabat menunjuk tangan. Kemudian sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah terjadi hari kiamat itu ya Rasulullah?" Tentu Bapak Ibu sedang berkhutbah tidak bisa berdialog, tidak bisa menjawab pertanyaan sahabat. Kalau dijawab oleh Rasulullah Bapak Ibu, maka batal khutbahnya Bapak Ibu. Setelah Rasulullah jadi khatib, lah salat, lah selesai zikir dan berdoa, kemudian Rasulullah tanya, "Siapa yang bertanya kepada ambo tadi ketika ambo sedang berkhutbah?" Maka sahabat tadi menunjuk tangan, "Ambo ya Rasulullah." "Apa yang engkau tanyakan kepadaku?" "Ya Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat itu ya Rasulullah?" Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah pun membalas pertanyaan dari sahabat itu. "Kira-kira wahai sahabatku, sejauh mana persiapanmu untuk menyambut hari kiamat itu?" Lah salamua persiapannya kecil Rasulullah. Maka sahabat tadi menjawab Bapak Ibu, "Wahai Rasulullah, kalau dilihat dari persiapanku masih banyak yang kurang ya Rasulullah. Kalau dicari dari salatku banyak yang kurang, dicari dari sedekahku masih banyak kurang, dicari dari bacaan Al-Quranku masih banyak yang kurang ya Rasulullah. Kalau dilihat dari segi amal ibadahku masih jauh ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, ada satu yang aku kerjakan, ada satu yang aku lakukan. Aku lebih mencintaimu ya Rasulullah ketimbang saudaraku, ketimbang keluargaku ya Rasulullah." Kalau kecil anak muda kini Pak, "I love you ya Rasulullah." Amat itu Bapak Ibu. Maka apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, anta ma'a man ahbabata." Wahai sahabatku, engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau sayangi. Begitulah rasa cinta, ungkapan cinta sahabat kepada Nabi Muhammad Bapak Ibu. Begitu juga dengan sahabat Anas bin Malik Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu dengan Anas? Anas Bapak Ibu ya, tidak Anis dia. Ya, Anas bin Malik Bapak Ibu. Anas bin Malik diantar oleh ibu beliau kepada Rasulullah, yaitu usia beliau pada 10 tahun Bapak Ibu. Ketika diantar kepada Rasulullah, maka umur Anas itu 10 tahun. Yang Anas bersama Rasulullah 10 tahun loh. Jadi kalau Rasulullah wafat Bapak Ibu, maka umur Anas ini 20 tahun.
Ya, ketika umur 10 tahun bersama diantar oleh ibu beliau, yang mana beliau bersama Rasulullah selama 10 tahun. Berarti ketika Rasulullah wafat, umur Anas ko 20 tahun. Maka datanglah sahabat ke Anas, wahai Anas, ya, ambo ingin bertanya kepada engkau, ayangkan engkau terima kepada aku. Ambo ingin bertanya barahalai uban Nabi Muhammad tu. Barahalai uban Nabi Muhammad tu. Ya. Kalau awak mungkin tak bisa dia Bapak Ibu ya, kerana tak bisa mencari uban Nabi Muhammad. Maka Anas menjawab Bapak Ibu, wahai sahabat, uban Nabi Muhammad tu sebanyak 20 helai. Dari ambo dakik kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat, maka uban Nabi Muhammad tu sebanyak 20 helai. Kalau awak tentu kan tak bisa ada Bapak Ibu main tuang uban orang tu. Paling-paling jawaban awak sekadar umumnya. Berapa banyaknya uban orang tu? Banyak. Saketik kan begitu saja Bapak Ibu. Berarti dengan tahunya Anas 20 helai, berarti kepala Rasulullah itulah dikacar-kacar lah, dirosok-rosok oleh Anas Bapak Ibu. Bersaking cintanya Anas kepada Rasulullah. Ketika Anas akan meninggal Bapak Ibu, berapa umur Anas Bapak Ibu? Berapa umur Anas ketika dia meninggal? Umur Anas berapa lamanya Anas ini Bapak Ibu? Umur Anas tu 102 tahun. Ya, 102 tahun Bapak Ibu. Anaknya berapa Bapak Ibu? 120 orang. Banyak loh anaknya daripada umurnya Bapak Ibu. Ya, 120 orang Bapak Ibu anaknya. Maka bininya berapa orang? Ya, bekal awak kaji Bapak Ibu ya. Bapak ada risiko kalau masalah istri ko, apa kau agak bahagia seketik. Ya. Jadi ketika Anas dalam keadaan sakaratul maut Bapak Ibu, maka Anas mengecek kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, iya ya, tolong ambilan kotak yang ada dalam lemari itu untuk adia ya, ambilan sajalah kotak tu. Diambil oleh anaknya Bapak Ibu, diagihan kepada Anas. Dibuka oleh Anas kotak tadi. Isi kotak tu Bapak Ibu, rambut. Yang mana ketika Nabi memotong rambut, Anas mengambil rambut Nabi itu berahalai. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak oleh Anas Bapak Ibu. Diambillah rambut Nabi itu Bapak Ibu, diletakkan di bawah lidah Anas. Kemudian anaknya bertanya, ya, aku ayah letakkan rambut itu di bawah lidah ayah. Aku ingin mati, aku ingin meninggal dunia nanti dengan membawa jasad yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ungkapan cinta sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Maka bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu, yang mana kita tidak pernah melihat wajah beliau? Lah pernah Bapak Ibu pasubuk jo Nabi, alur lah pernah bermimpi jo Nabi, alur. Maka hari ini Bapak Ibu mulailah hadirkan rasa rindu, hadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan salah satunya Bapak Ibu, perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang berkumpul di rumah tahfiz ini, yang mana kita bersama hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan jiwa kita nantinya di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa duduk dakik ya Rasulullah, bisa nanti mencari wajah Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad Bapak Ibu, yang mana dia masuk ke dalam surganya Allah.
bukan karena kenikmatan surga, melainkan karena apa Bapak Ibu? Karena ada baginda di dalam surganya Allah, maka amuah kurang tuh masuk ke dalam surganya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini ditancapkan selalu rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkenalan tak perlu deh Bapak Ibu. Perlu aja Bapak Ibu. Alun ada yang kenal Bapak Ibu jagoan. Alun lah. Nama aku Bapak Ibu Fajri Alinuddin. Bisa dipanggil Fajri. Ambo tinggal Bapak Ibu di Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, negara Indonesia. Lain tahu Bapak Ibu dong? Ya, tinggal ambo di Kaluang Tapi di Kamang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Bantoroyo, pergi ke Tirtasari, melapor kamu dahulu. Sebab bagaimanapun Bapak Ibu akan lewat Kaluang Tapi. Ya baru tiba di Sonsang. Ya Fajri, Ibu izinnya pergi ke Bantar. Contohnya Bapak Ibu Balara. Babu? Sabalum tu Bapak Ibu. Sabalum tu. Buat tinggal di sana. Halo sampai di Sonsang Bapak Ibu. Itu beda lo jorongnya Bapak Ibu. Awal dia Bapak Ibu situ batang deh. Aku dah singgah Ibu ke rumah Ibu. Iya, kalau kenal Ibu ya, kenal. Iya. Kalau sampai yang bawa kasinan, yang bawa majalah Bapak Ibu. Dari sambung lagi. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alun menikah lagi Bapak Ibu. Bahal kau inna lillahi dibaca Bapak Ibu, kecil guru ambo itu. Kalau alun menikah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baca. Kalau Allah menikah baru alhamdulillah. Suku ambo Caniago Bapak Ibu. Umur ambo 25. Baru tanggal 9 balik Patang pas 25. Pas 25. Aktivitas Bapak Ibu mengajar di Pondok Pesantren Asy-Syarif di Sidang Kotolawe Bapak Ibu. Patang memperingati Hari Santri di sini tuan rumahnya Bapak Ibu. MTQ Kabupaten Bana di sini tuan rumahnya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada perkenalannya, kilah lengkap ya Bapak Ibu ya. Lengkap ya. Ya, jadi Bapak Ibu apa-apa ambo bagala lah ya. Nanti udah Ibu tadi lo orang anak untuang di awal kaji. Kau di tengah kaji hilang kaji yang kamu sampaikan Bapak Ibu. Tak tentu kaji yang disampaikan. Untung lagi dari awal kaji. Jadi Bapak Ibu ya itu perkenalan. Awak mengaji sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai siang. Ya, sampai jam 9 malam dikali taluk je Bapak Ibu. Ya mana? Ya, Bapak Ibu taluk Bapak Ibu daki ambo jauh ke Kamang tadi. Ya, Bapak Ibu daki nih. Wah mengaji nak panjang-panjang Bapak Ibu. Sampai selesai. Lah nampak tandonya dia tandonya. Kok lah banyak yang menunjukkan kaki. Lah banyak yang mana kuasa jo. Lah banyak yang bantu-bantu itu kan tando-tando berarti. Dak yang sakit kaki dah ada Bapak Ibu. Yang dak sakit kok jadi unjuan lo ya. Kalau nak tahan unjuan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak melakukan amal ibadah. Ternyata bagaimana hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di zaman hari kini, tak ada rasanya yang layak kita persembahkan kepada Allah dari segi amal ibadah Bapak Ibu. Mungkin ada kita beranggapan Ustaz, amal ibadah ambo lah banyak, salat ambo lah banyak, salat sunat ambo lah banyak. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar salat mungkin. Hanya bisa menghantarkan bangkai di hadapan Allah. Yang mah fikiran kita antah kama-kama Bapak Ibu. Ustaz, ambolah banyak bersedekah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita ketika bersedekah itu mungkin niat kita salah. Karena ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain. Ustaz, mungkin ambolah banyak melakukan kebaikan. Dari segi mana kebaikan? Makanya Bapak Ibu
tidak layak hari ini. Kalau andaikan kita berpulang menghadap Allah, tidak ada yang layak kita persembahkan amal ibadah kita. Kalau kita cari Bapak Ibu, makanya Allah bukan hanya sekedar menyukai hambanya yang banyak beramal ibadah. Akan tetapi Bapak Ibu, ada rasa rindu, rasa cinta yang terletak pada seorang hamba, yang mana hamba itu apabila melakukan sesuatu perbuatan Bapak Ibu, talonsongnya melakukan perbuatan, kemudian dia menyesali perbuatannya itu dan kembali mengingat Allah, hijrah dia Bapak Ibu, maka disitulah letak cinta, letak rindu Allah kepada hambanya. Artinya Bapak Ibu, Allah sangat cinta, Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang mengakui dirinya banyak dosa dan bertaubat kepada Allah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, begitu banyak Allah memerintahkan kita. Kata Allah Bapak Ibu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya Allah mencintai, menyukai hambanya yang suka bertaubat, yang suka membersihkan dirinya, ketimbang hambanya yang tidak mau, yang mana beranggapan dirinya masih mulia dibandingkan yang lain. Kalau kita balik sejarah Bapak Ibu, kenapa iblis itu keluar dari surga? Apakah iblis itu banyak melakukan kesalahan Bapak Ibu? Tidak. Kesalahan iblis itu hanya satu Bapak Ibu. Apa kesalahan iblis itu? Ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah, diperintahkan malaikat, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Nabi Adam. Malaikat pun sujud Bapak Ibu. Tapi ketika diperintahkan iblis, wahai iblis, sujudlah engkau kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Ya Allah, tunggu dahulu sebentar ya Allah. Engkau ciptakan saya dari api, kemudian engkau ciptakan Adam dari tanah yang busuk. Kira-kira ya Allah, mana yang lebih mulia, api daripada tanah ya Allah? Apa yang ada pada diri iblis Bapak Ibu? Memiliki rasa mulia daripada Nabi Adam, memiliki rasa lebih suci daripada Nabi Adam. Maka hal seperti itu Bapak Ibu sangat dibenci oleh Allah. Maka Allah pun langsung mengeluarkan iblis dari surganya Allah. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat fenomena akhir zaman ini, yang makini Bapak Ibu kalah wak lihat, yang makini yang wak sako-sako tidak akan terjadi, tapi lah terjadi. Yang makini tidak wak percaya, tapi kini lah ada Bapak Ibu. Kini tidak ada yang perlu oh aneh, tidak ada lah. Kenapa? Semuanya sudah terjadi Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu, sebelum roh ini berpisah dari jasad, maka ada namanya Bapak Ibu introspeksi diri, muhasabah diri ini Bapak Ibu, hitung-hitung diri ini. Setelah saja mau boy di dunia gua, ada mau yang 60, 70, 80, lah lama gua boy di dunia gua, lah bara nikmat Allah ku di pagunuan yang kepada yang elok, atau justru kepada yang dah elok Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak. Lalu mengaji separuh yang hatta-hatta, luar biasanya. Lalu mengaji di rumah Tafiz Jawana aku ya Bapak Ibu. Bapak Ibu teh talu. Teh talu. Mudah-mudahan because bantale tigo. Maka hal demikian tuh Bapak Ibu, itu yang paling dibenci oleh Allah. Maka letak rindu cinta Allah itu adalah yaitu kepada hambanya yang sadar terhadap dirinya bahwa dirinya banyak melakukan kesalahan. Allah lebih cinta itu Bapak Ibu. Maka kalau ada hamba yang setiap malam meneteskan air matanya Bapak Ibu, menyesali masa lalunya, masa kelamnya, yang mana setiap malamnya meneteskan air mata minta ampun kepada Allah, maka Allah pun akan rindu kepadanya, akan cinta kepadanya. Maka kalau ada orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, lebih suci dari yang lain, maka itu Bapak Ibu sama saja dengan iblis Bapak Ibu. Ibu yang mengencen ambo adalah biku ambo yang salah biku maka itu Bapak Ibu sangat dibenci. Ambo ada kisah Bapak Ibu cerita. Jadi suatu hari Bapak Ibu
ambo isi khutbah di suatu masjid. Dah usah disabuian masjidnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ambo agak talambit. Jadi ambo duduk di saf yang ketiga, di saf ketiga. Lalu Bapak Ibu di mungko saf ambo tu ada seorang budak-budak. Yang budak-budak tu Bapak Ibu mohon maaf memiliki tato yang banyak. Ya, sampai kaliannya tato Bapak Ibu, bahkan sampai kakaniannya tato. Kemudian Bapak Ibu memiliki subang. Banyak subangnya Bapak Ibu. Ya, subangnya 2, kadang lubang telinganya Bapak Ibu. Ketika udah tadi salat, kemudian yang mau dapat agak sudut itu Bapak Ibu, gak kesudut. Lalu di belakang ambo datang apa-apa, ambo gak di tengah Bapak Ibu, dapat kopi ke sudut. Taga apa tadi datang apa tadi, lalu apa tadi pergi ke sudut. Ke apa tadi akan melaksanakan salat sunat, mencari apa tadi ke udah tadi. Tak jadi apa tadi itu salat sunat di situ doh Bapak Ibu. Tapi di mana pindah apa tadi di saf yang ke belakang. Ya. Awak yang mencari demikian Bapak Ibu bukan ambo seuzon indah. Tapi yang mau berprasangka saja yang elok. Aku apa tadi pindah ke belakang Bapak Ibu. Sebabnya setelah apa tadi mencari udah yang di samping tadi yang memiliki banyak tato, ada subang di telinganya. Ya, maka ambo berprinsip Bapak Ibu merasa apa tadi tidak layak duduk dekat udah tadi itu. Maka hal demikian Bapak Ibu itu yang paling kita menakutkan Bapak Ibu. Salah saya ambo salat Bapak Ibu, selesai khutbah, selesai ambo salat, zikir berdoa, ambo cari udah tadi. Lama doanya daripada yang lain Bapak Ibu. Daripada ambo lama doa udah tadi. Salatnya pun Bapak Ibu yawana khusyuk. Ambo cari yawana khusyuk. Lama menikmatinya salatnya Bapak Ibu. Ya, tak ada terasa kosong nampaknya di ambo dah. Ya, menikmati setiap bacaan dari salat tadi. Menikmati dari gerakan dari solat tadi Bapak Ibu. Sangat beliau nikmati. Maka kita berpikir hari ini Bapak Ibu, tidak bisa kita melihat seseorang itu dari cover saja, dari casing saja. Kenapa demikian? Kita lihat Bapak Ibu, yang mana ada sahabat Nabi yang setiap hari mengasah pedangnya. Kecil sahabat Nabi itu, ambo kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ambo pancung kepala Nabi Muhammad tu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu tidak jadi dipancung. Malahan tempat peristirahatan terakhirnya, tempat berbaringnya terakhirnya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama sahabat itu Bapak Ibu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Bapak Ibu awalnya sangat jajuk, sangat benci ke Nabi Muhammad. Itu Bapak Ibu. Model itu dengan casing Bapak Ibu, yang mana ada sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, aku mendengar yaitu sendalmu berada di atas di surga. Aku terdengar sendalmu berjalan di surga. Ya, kenapa engkau? Apa amalan yang engkau lakukan wahai sahabatku? Ya Rasulullah, ambo selesai wudu, ambo selalu mengerjakan salat sunat wudu. Siapa itu Bapak Ibu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu Bapak Ibu kulitnya hitam, sabana hitam. Ya kalau mati lampu kau nak nampaknya doh. Tapi kalau galaknya lain nampaknya. Giginya Bapak Ibu, giginya. Ya, maka hari ini Bapak Ibu tidak pantas kita menilai seseorang itu dari luarnya saja. Kenapa demikian? Kita tidak mengetahui hati dari seseorang itu Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu kalau mengenai taubat ini, maka ada sebuah cerita Bapak Ibu, kisah dari salah seorang sahabat Nabi, yang mana cerita ini Bapak Ibu dikisahkan dalam kitab Sahih Muslim. Kitabnya kitab Hudud, nomor hadisnya Bapak Ibu 1695. Diceritakan Bapak Ibu yang mana sahabat Nabi ini, yaitu di semasa hidupnya pernah melakukan suatu perbuatan dosa yang besar, tergelincirnya melakukan maksiat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di akhir hidupnya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabat Nabi ini Bapak Ibu? Sahabat Nabi ini bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'iz Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu datanglah Ma'iz kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Lain tawarti tahirni Bapak Ibu.
Ya, siapa yang tahu boleh pulang dahulu. Apa Bapak Ibu? Sucikanlah aku ya Rasulullah. Ya. Maka ketika mendengar Ma'is meminta sucikan dari kepada Rasulullah, maka Rasulullah berang Bapak Ibu, marah Rasulullah. Pulanglah engkau dahulu Ma'is, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Berang Rasulullah, marah Rasulullah, Ma'is pun pulang. Besoknya Bapak Ibu datang loh Ma'is kau balik ke Rasulullah. Sucikan aku ya Rasulullah. Pulanglah engkau dahulu Ma'is, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah engkau ke Allah. Sampai ambil kali Ma'is kau menami Rasulullah Bapak Ibu. Pas kepada yang keambil kalinya, baru ditanya bana oleh Rasulullah. Wahai Ma'is, yang telah engkau perbuat, Ba'aka engkau minta ampun, minta sucikan dari ampun. Yang telah engkau karajukan. Ya Rasulullah, ampun telah melakukan dosa besar. Apa dosa yang kau lakukan, yang kau karajuan? Apakah engkau telah mempersekutukan Allah, wahai Ma'is? Tidak ya Rasulullah. Tapi yang kau karajukan dosa kok gadang lo kecil kau. Ampun telah bermaksiat ya Rasulullah. Ampun telah berzina ya Rasulullah. Yang mas status Ma'is ko Bapak Ibu lah muhsan, lah menikah Bapak Ibu. Ialah menikah. Lalu Bapak Ibu ketika mendengar jawaban dari Ma'is ko, apakah Rasulullah menghukum Ma'is? Tidak Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Baiklah Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Ditanya oleh Rasulullah ke sahabat, wahai sahabatku, apakah Ma'is ini semasa hidupnya pernahnya mempunyai penyakit, pernah tak gilo dahulu? Satahu kami ya Rasulullah, Ma'is pun tak pernah gilo. Nyo sehatnya ya Rasulullah, sama-sama beribadah juga kami, sama-sama melaksanakan solat juga kami, sama-sama ikut kajian juga kami. Satahu kami Ma'is pun tak gilo ya Rasulullah. Apakah Ma'is pun pernah meminum khamar, suka meminum mabuk-mabukan? Yuk tagak salah seorang sahabat Bapak Ibu, lalu pergi kepada Ma'is, diciumnya bau mulut Ma'is tu. Tidak ya Rasulullah, tak ada bau-bau khamarnya. Satahu kami ya Rasulullah, Ma'is tu tak pernah minum khamar, tak pernah suka mabuk-mabukan. Dia sama-sama beribadah je kami ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Baiklah, kalau andaikan Ma'is tidak gila, kalau andaikan Ma'is ini tidak suka mabuk-mabukan, maka hukuman harus ditegakkan. Hukumannya Bapak Ibu, disuruhlah sahabat mengali tanah di kuburan Ma'is di sini. Ada yang mengatakan sampai dado di kuburan, ada yang mengatakan sampai leher Bapak Ibu. Kemudian dibayar je batu. Batu tu ndak lo boleh gadang do Bapak Ibu, ndak lo boleh ketek do, tapi sadang elok Bapak Ibu. Dibayar Ma'is. Ketika proses penghukuman Ma'is tu Bapak Ibu, sahabat-sahabat di belakang mengicik-mengicik. Ya istilahnya orang Bapak Ibu, bagunjiang. Ya semasa Nabi pula ada yang bagunjiang Bapak Ibu. Mengicik sahabat di belakang. Kecik sahabat deh, yo malam bana. Caliaklah si Ma'is tu. Nyolah payah beribadah tapi ujung-ujungnya masuk neraka juga. Ada sahabat yang lain mengecek indah, Ma'is tu nak masuk neraka dah, tapi nyo masuk surga. Dosanya lah diampuni oleh Allah. Ada pula yang mengecek dah, Ma'is tu yo masuk neraka dahulu. Kalau lah habis dosanya di neraka, barunya masuk ke dalam surga. Bacakak sahabat di belakang Bapak Ibu. Berdebat sahabat di belakang. Ketika itu datanglah Rasulullah. Yang kalian bacakan, yang kalian perdebatkan kecil Rasulullah. Ya Rasulullah, kecil si A modeko ya Rasulullah. Kecil si B modeko ya Rasulullah. Kecil si C modeko ya Rasulullah. Kecil Rasulullah Bapak Ibu, wahai sahabatku, tidak pantas kalian berkata demikian. Kenapa? Yang maha pengampun itu Allah, yang maha pengasih itu Allah, yang maha penyayang itu Allah. Kalian tidak pantas menghakimi Ma'is seperti itu. Tapi wahai sahabatku, angkitlah kedua tangan engkau, kemudian doakan Ma'is. Doakan Ma'is supaya Ma'is ini bisa berada di tempat yang mulia. Setidaknya di tempat yang eloklah kecil Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Sungguh, andaikan taubat Ma'is ini dibagikan di seluruh kota Madinah ini, maka penduduk di kota Madinah ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak kajui sahabat pandangannya Bapak Ibu. Rasulullah berkata demikian. Artinya apa Bapak Ibu dari kisah Ma'is ini? Tidak ada Allah mengampuni dosa. Tak mungkin kecil manusia. Tapi Allah itu berapapun dosa yang kita miliki, pasti Allah akan ampuni Bapak Ibu. Ya Allah telah menyuruh awak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah dan percepatlah dan bergegaslah, bagagihlah kecil Allah, kama bagagih ila maghfiratin min rabbikum, minta ampun ke Allah. Jadi Allah pernah menyuruh kita Bapak Ibu. Nah kini Bapak Ibu, pelajaran yang dapat kita ambil dari Ma'is itu Bapak Ibu? Setidaknya ada 3 pelajaran. Apa 3 pelajaran? Pertama Bapak Ibu, Rasulullah tidak menghakimi langsung Ma'is ko Bapak Ibu. Rasulullah sangat berhati-hati mengambil keputusan Bapak Ibu. Tak langsung Rasulullah mengambil keputusan, tak langsung Rasulullah menghukum Ma'is dah. Tapi sabanyak ampe kali Rasulullah menyuruh Ma'is pulang. Kemudian Rasulullah tanya lo ke sahabat dahulu, apakah Ma'is iko gila? Apakah Ma'is ko suka mabuk-mabukan? Ditanya oleh Rasulullah dahulu Bapak Ibu. Ini memberikan pembelajaran kepada kita semua Bapak Ibu. Apa pembelajarannya? Kalau kita mendapatkan informasi, mendapat kabar, lah kita dengar, tak boleh kita langsung berucap Bapak Ibu. Lalu lah kita dapat kabar Bapak Ibu, kemudian yang kita lakukan, kita caliak dahulu. Lah kita caliak baru kita fikirkan Bapak Ibu. Lah kita fikirkan baru kita benamkan dalam hati, manuang-manuangan dahulu Bapak Ibu. Baru yang terakhir mulut yang berkata. Maka hari ini Bapak Ibu mohon maaf, banyak hari ini Bapak Ibu masalahnya kecil tapi bisa jadi masalahnya besar. Gara-gara tadi itu Bapak Ibu mendapat kabar. Yang maka kabarku ndak pasti dah, tapi lah talonsong awak mengeceannya. Ya masalahnya sepele Bapak Ibu. Ya tapi akhir-akhirnya menjadi masalah gadang. Maka hari ini Bapak Ibu itu yang perlu kita takutkan Bapak Ibu. Ya Rasulullah pun mengatakan jangan sembarang-sembarang saya berucap. Orang Minang pun mengecewakan Bapak Ibu, mulutmu harimau. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang yang berselisih Bapak Ibu, perselisihannya sepele, masalahnya sepele, tapi gara-gara dapat kabar modeko, akhirnya yang masalah sepele itu bisa menjadi masalah gadang. Ya, rumit jadinya Bapak Ibu. Ya, Ambo pernah Bapak Ibu satu kejadian mengadu ibu-ibu. Selesai kajian majelis, Ustaz, ya Bu, ibu mengadu. Aduh, ayah kaduan. Mengadu itu ke Allah Bu. Nggak, Ambo ibu ingin curhat. Ustaz, ibu itu nggak basapuan doh. Aku nggak basapuan ibu tuh. Iyo Ustaz, rumah kami kan badakean. Yang rumah kami badakean, paga pambateh rumah kami itu nggak tinggi doh Ustaz, tapi rendahnya. Setiap sore ibuku menyapu. Ya tentu ibu tu menyapu rumah lo kok banyak serut, tentu lo sapui kecilmu. Enggak Ustaz. Beliau kalau menyapu tu Ustaz, yang beliau tu selalu menyapunya kata ke pagar tu. Jadi Ustaz kadang-kadang saruknya sampai ke halaman ibu. Ya tu Bu, lah ibu kecil ke ibu ko. Bu, kalau menyapu tu Bu, tolonglah sediawan tong sampahnya. Jangan sembarang saya disapukan lah yang bos sediawan kok kecil ibu tu. Mau ditolong kecilnya Ustaz. Yo naik lo darahnya tu balik Bu. Yo namanya indua Ustaz. Yo naik darah sama naik darah tu balik Bu. Yo balik Ustaz. Yang dah tabaco sadolahnya Ustaz. Tu baal kini Bu, sampai kini Bu dah basapo-sapoan dah. Tu ambo tanya, berapa banyaknya saruk tiba di halaman ibu? 3 Ustaz. 3 Ustaz, 3 Bu. Iya, kalau 3 tu dalam hati Bu pilih salah mengai tu. Masalahnya Bapak Ibu sepelenya masalah saruk 3. Tapi Bapak Ibu ada lo hasutan dari yang di luar. Yo, ibu dapat kabar dari siang kecil siang itu Ustaz, kadang-kadang ibu tak di rumah, kadang-kadang saruk dek banyak di laman ibu ko, saruk yang dari rumah ibu ko Ustaz. Gara-gara kaduan dari kurang Bapak Ibu, gara-gara kabar dari kurang, awak langsung dapat kabar, langsung lo bakecian.
Dak dicaliak dahulu dong, dak dipikiran dahulu dong, dak dibanan dalam hati dahulu, tetapi langsung diucapkan Bapak Ibu. Masalahnya sepele, tapi bisa menjadi masalah besar Bapak Ibu. Maka Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, kebijaksanaan Rasulullah dalam mengambil sebuah keputusan Bapak Ibu. Sangat berhati-hati kita. Yang kedua pelajarannya oleh Bapak Ibu, yang kedua adalah bahwa Bapak Ibu dengan menyuruh mais itu pulang sebanyak 4 kali, itu memberikan pelajaran kepada kita. Artinya Bapak Ibu, cukup aib itu, dosa itu, cukup kita saja dengan Allah yang tahu. Tak para buat curhat-curhat yang kalahin do Bapak Ibu. Kau minta-minta ambo ada kawan curhat ambo. Yang mah kawan ambo menyimpan rahasia. Ambo kalau curhat ke kawan ambo selalu didana, selalu disimpan rahasia. Tak perlu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Allah tak menyukai hal demikian. Tak suka Allah mengumbar-umbar daib, mengumbar-umbar dosa kepada yang lain. Tapi Bapak Ibu, cukup diri kita dengan Allah yang tahu. Kemudian Bapak Ibu minta ampun ke Allah. Itu pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, lihatlah bagaimana ketulusan mais minta ampun kepada Allah. Yo sabana-bana bertaubat ke Allah Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau dicari hari ini Bapak Ibu, fenomena hari ini yang malah mengerikan Bapak Ibu, banyak bahayanya ketimbang untungnya Bapak Ibu. Dengan kemajuan zaman hari ini, tantangan pun semakin berat Bapak Ibu, semakin baik Bapak Ibu. Kok tak hati-hati awak Bapak Ibu, bisa terjerumus kita Bapak Ibu. Bisa tuh Bapak Ibu. Apalagi ini Bapak Ibu kan sangat-sangat luar biasa. Kalau di Sumatera Barat tuh kasus dia itu luar biasa. Pernah Bapak Ibu dengan enek-enek tatangkok di Padang gara-gara bajudi Bapak Ibu. Aku cari di Instagram. Iku kejadiannya fakta Bapak Ibu. Dan buat-buat kecil Pak polisi itu mak lah barau mak lah 7 balik indah Pak 71 kecil. Galah lah gua macam aja Bapak Ibu. Deh mak lah bau tanah mak iko juga kerajaan mak. Kira-kira Bapak Ibu enek-enek tadi itu apakah kini saja main judi atau lah tadi suap mau itu Bapak Ibu? Lah sejak dulu mau itu. Lah resah warga tu lah. Enek-enek tu Bapak Ibu. Lah lebih umur setengah baiklah 71 lah bau-bau tanah. Yo kalau rapi lah banyak yang putihnya. Kalau mata lah banyak yang kabuannya. Kalau talingo lah banyak yang kurangnya. Lah 100 kali cucu mama dia baru taranga dia Pak. Ya. Kalau gigi nak ada oleh lah banyak guguran. Kalau kulit nak ada oleh lah banyak yang kandungan. Kalau makan kini suka yang bubur-buburan. Kalau duduk kini yang suka yang mengunjuan. Kata singgung Bapak Ibu ni. Ya, suka yang mengunjuan. Ya malah-malah kini ya lah raptik sudah menggigil segini. Mamancik minum salah menggigil. Tapi kerajonya mau itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Hari kini tidak bisa kita menyalahkan yang bodoh saja. Ya. Kini bisa Bapak Ibu, ya sadwalahnya. Ya, makanya aku Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada orang yang muda-muda kok yang mada-mada. Tapi mohon maaf Bapak, tidak disiko dari Bapak Ibu tapi yang lain nih. Yang di Jepang tuh Bapak Ibu, di Jepang di Belanda itu Bapak Ibu Belanda. Di Jepang Belanda tuh mau itu gayanya. Lah tua-tua karajo main nampok juga. Lah walaupun kata. Kenapa Bapak Ibu dia tidak menyadari dari mana diciptakan, untuk apa dia diciptakan, sedang mengapa dia di dunia, kemana dia setelah itu lagi. Untuk awak diciptakan di dunia kau. Kapai kama awak sesudah kau di dunia kau. Apakah salamunya awak hidup di dunia kau? Ya. Itu awak pikiran Bapak Ibu. Awak pertanyakan demikian itu. Ada tak orang hari kini Bapak Ibu yang umurnya ada 100 tahun masih hidup hari ini? Kalau ada obana Bapak Ibu cie mungkin cie Bapak Ibu. Kini yang banyak meninggal tu Bapak Ibu yang muda-muda. Angkatan bola 5 orang Bapak Ibu. Sama-sama sekolah dahulu. Di pesantren Bapak Ibu kuliah dahulu. Lah 5 orang dahulu ya Bapak Ibu. Nampaknya kini malaikat maut tu suka yang muda-muda daripada yang tua-tua. Jadi kalau mau undang-undang Bapak Ibu kok kancangan takut lo kadang-kadang. Rasul-rasul ada malaikat Israel sedih kok.
Namun itu Bapak Ibu, Yowani awak masih suram je baru. Bukan curhat ya Bapak Ibu, bukan curhat. Beko Bapak Ibu salah satu saya. Pai ke mahkamah surang, dah do surang. Salam dek mau digogo Bapak Ibu dek surang je, makan surang, beli kopi surang. Contohnya, kau nak curhat dia Bapak Ibu ya, bagi tahu saja. Kalau Bapak Ibu ambo tadi kalah tiba Bapak Ibu si ambo talambe, tu ambo kecil mohon maaf Ibu talambe. Babu? Oh enggak Bapak Ibu, ambo curhat saja nih. Tak carian tu enggak Bapak Ibu. Bilang lo kecil kau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita kanak-kanak. Kematian tu kat'i Bapak Ibu. Sifatnya pasti. Kita nak tahu bila kita akan dijapui, di mana kita akan dijapui, sedang mengawak akan dijapui, kan tak tahu ada Bapak Ibu. Pernah ada Bapak Ibu didatangi malaikat maut, Bu, Ibu awak japui seminggu lain deh. Ambo yakin dalam seminggu tu Bapak Ibu pasti musuh saya mengaku saya. Sembahyang saya, baca Al-Quran saya, rajin bersedekah dan lain sebagainya. Karena awak lah tahu bila awak akan dijapui oleh Allah, tapi awak kan tak tahu Bapak Ibu. Kapan kita akan dijemput oleh Allah? Di mana kita akan dijemput oleh Allah? Sedang mengapa kita akan dijemput oleh Allah? Kalau lagi sedang rancang, sedang elok, sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang zikir kepada Allah, alangkah rancaknya. Tapi kalau sedang dah elok Bapak Ibu, sedang bermaksiat kepada Allah, alangkah buruknya kita meninggal tu Bapak Ibu. Makanya selesai salat, zikir, berdoa, yang kita minta doa ke Allah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan yang baik, husnul khatimah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, tidak ada kita di dunia ko yang abadi. Hidup di dunia hanya sekali, akhirat jualah tempat kita kembali. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Makanya sesuai kecil orang tua dahulu Bapak Ibu, saran caa baju yang kita pakai pasti akan lapuak. Iya Bapak Ibu. Ya, misalnya Ibu ambo beli baju Ustaz 500.000 sampai mahal 500.000 nya tu. Leka batahan pasti akan lapuak. Selama makanan yang kita makan pasti akan busuk. Kau makanan kau mahal 300 yang beli sampai mahal. Paling sampai siko Bapak Ibu lamanya. Lah sampai ke bawah kan nak terasa lah. Nak terasa lah. Busuk lah. Ya, tapi sekecil apapun yang kita lakukan di jalan Allah, kebaikan apapun yang kita lakukan di jalan Allah, itulah yang untuk iswah bagi awak Bapak Ibu. Makanya Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya. Tahu Bapak Ibu Luqman tu? Dalam Al-Quran kan ada namanya surat-surat Luqman. Siapa Luqman tu sebenarnya? Apakah Luqman itu orang kaya? Apakah Luqman itu orang gagah? Apakah Luqman itu berpangkat, punya jabatan? Tidak Bapak Ibu. Luqman tu orangnya miskinnya, budak Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Luqman tu badannya ketek, kulitnya hitam, ya kakinya keteknya Bapak Ibu. Tetapi kenapa ada namanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah? Yang terjadi bagi Luqman, karena Luqman luar biasa mendidik keluarganya Bapak Ibu. Kecil Luqman ke anaknya, ya bunayya, wahai anakku, nah ingatlah manusia itu terdiri dari 3 sepertiga. Pertama sepertiga untuk Allah, kedua sepertiga untuk cacing tanah, ketiga sepertiga untuknya. Untuk Allah adalah rohnya, untuk cacing tanah adalah jasadnya, untuknya hanyalah amalannya. Jadi Bapak Ibu saran awak di dunia, segagah awak di dunia, sehebat apapun kita di dunia, setelah roh berpisah dari jasad, untuk kita hanya sepertiga. Yang sepertiga itu Bapak Ibu hanya amalan ibadah kita. Maka hari ini Bapak Ibu kembali kita muhasabah, introspeksi diri awak balik Bapak Ibu, hitung-hitung diri awak balik Bapak Ibu. Sudah sejauh mana kita mempergunakan nikmat Allah ini? Atau justru sebaliknya kita sering melalaikan perintah Allah Bapak Ibu, kita sering mengerjakan apa yang Allah larang Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu perlu dipertanyakan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mari kita renungkan diri ini. Untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Sedang mengapa kita di dunia ini? Kama sesudah oleh. Iya Bapak Ibu. Iya. Apakah Bapak Ibu akan selamanya di dunia? Tidak Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad.
Lain apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita sejenak berdoa kepada Allah. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Sejenak kita hadirkan hati kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan 3 Bapak Ibu silahkan ditundukkan kepalanya. Dimulaikan dengan istighfar kepada Allah. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Mulakan dengan hati yang paling dalam Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sambil bayangkan Bapak Ibu, sejak tadi pagi sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Sejak tadi pagi sudah berapa banyak mata ini melihat yang tak pantas kita lihat Bapak Ibu. Sejak tadi pagi sudah berapa banyak mulut ini berkata kasar kepada orang lain. Sudah berapa banyak menyakiti hati saudara kita Bapak Ibu. Sejak tadi pagi sudah berapa banyak kita melangkahkan kaki ini kepada yang tidak baik Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu pikirkan, sudah berapa banyak kita melakukan kesalahan kepada Allah. Apakah kita sudah pantas nantinya mempersembahkan amal ibadah kita ini selama ini kepada Allah Bapak Ibu? Apakah sudah layak nantinya Bapak Ibu? Apakah kita nanti tidak malu berjumpa dengan Allah, padahal kita memiliki pakaian yang kotor, pakaian yang lusuh Bapak Ibu, yang mana masih banyak dosa yang menempel di badan kita Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, kembali kita ingatkan diri kita. Ingat-ingat kembali Bapak Ibu, sudah berapa banyak kita melakukan dosa selama hidup kita Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mulakan dengan salawat kepada Rasulullah Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, silahkan angkat kedua tangannya. Sejenak kita berdoa kepada Allah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini ya Allah, kami tundukkan kepala kami ya Allah. Kami angkat kedua tangan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami ya Allah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau ada di antara kami ya Allah yang datang ke tempat ini dengan membawa hati yang gelap ya Allah, jangan biarkan kami pulang ya Allah sebelum Engkau terangi hati kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang datang ke tempat ini dengan membawa hati yang kotor ya Allah, jangan biarkan kami pulang ya Allah sebelum Engkau bersihkan hati kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang datang ke tempat ini dengan membawa hati yang keras ya Allah, jangan biarkan kami pulang ya Allah sebelum Engkau lunakkan hati kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak bermaksiat ya Allah. Kami sering mengerjakan apa yang Engkau larang, kami sering meninggalkan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Padahal nikmat-Mu banyak ya Allah, tapi yang kurang adalah rasa bersyukur kami kepadamu ya Allah. Padahal nikmat-Mu banyak ya Allah, tapi yang kurang adalah ibadah kami ya Allah. Padahal nikmat-Mu banyak ya Allah, tapi yang kurang adalah sedekah dan bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, kami banyak salah ya Allah. Ya Allah, begitu juga ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami, ibu kami ya Allah. Tuntun langkah mereka ya Allah untuk berada di jalan-Mu ya Allah. Lapangkan rezeki mereka, mudahkan segala urusan mereka ya Allah.
Ya Allah, berikan di sisa waktu umur mereka, yaitu istiqamah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kalau ada di antara kami yang memiliki orang tua hari ini yang sedang sakit ya Allah, maka kami memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah orang tua kami, angkatlah penyakit mereka ya Allah. Namun ya Rabbana, kalau ada di antara kami ya Allah yang sedang Engkau panggil ayah ibu kami, yang sedang berpulang ke rahmatullah ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah, lapangkan kubur ayah ibu kami, kurangi hisab ayah ibu guru kami ya Allah, terangi kubur bapak ibu kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur ayah ibu kami menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Allah, kami ingin berjumpa dengan mereka, ingin mencium pipi mereka ya Allah. Kami rindu makan bersama dengan mereka, rindu tertawa bersama dengan mereka ya Allah. Kami dahulu sering menyakiti hati mereka, kami dahulu sering berdosa kepada mereka ya Allah, sering berkata kasar kepada ayah ibu kami ya Allah. Padahal ayah ibu kami yang mengandung kami 9 bulan lamanya ya Allah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih ya Allah, dalam keadaan susah ya Allah, tidurnya pun tak enak. Kemana pergi mereka langsung merasakan sakit di tubuhnya ya Allah, gara-gara mengandung kami ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami nanti ya Allah di surgamu bersama ayah ibu kami dan bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Namun ya Allah ya Rabbana, kalau nanti ya Allah Engkau panggil kami ya Allah, yang mana ya Allah kami memiliki dosa, kami memiliki maksiat ya Allah. Ya Allah, nanti kami berpakaian yang kotor, berpakaian yang lesu ya Allah. Ketika menghadap kepadamu ya Allah, maka ya Allah terimalah kedatangan kami ya Allah. Walaupun kami di dunia yang mana salat kami masih kurang ya Allah, yang mana salat kami masih kurang khusyuk, yang mana kami baru bisa mengantarkan bangkai di hadapanmu ya Allah, yang mana fikiran kami entah kemana-mana ya Allah, yang mana ya Allah bacaan Al-Quran kami masih sedikit ya Allah, masih jarang kami baca ya Allah. Ya Allah, masih banyak Al-Quran kami yang berdebu, yang mana terletak dalam lemari ya Allah, masih jarang kami baca Al-Quranmu ya Allah. Yang mana ya Allah kami hari ini ya Allah berupaya istiqamah kepadamu ya Allah. Kadangkala kaki kami sakit ya Allah, kadangkala badan kami sudah letih, sudah lelah ya Allah, kami usahakan untuk pergi ke rumahmu untuk beribadah ya Allah, tetap kami kerjakan salat ya Allah. Maka ya Allah terimalah kedatangan kami nantinya ya Allah. Walaupun kami ya Allah memiliki dosa yang banyak, memiliki maksiat yang banyak ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah berada di neraka-Mu, kami tidak tahan azab di neraka-Mu ya Allah. Tapi ya Allah kami pun sadar ya Allah, kami pun tak layak berada di surga-Mu ya Allah. Maka ya Allah tempatkan kami di tempat yang terbaik ya Allah. Tetap terima kedatangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, titip di luar jangkauan kami ya Allah. Mungkin hari ini ya Allah ada anak-anak kami, ada keluarga kami, ada suami kami, ada istri kami yang berada di luar sana ya Allah, yang berada di rantau mungkin ya Allah. Titip mereka ya Allah, jaga mereka selalu ya Allah, lindungi mereka selalu ya Allah, mudahkan segala urusan mereka ya Allah, lapangkan rezeki mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Ya Rabbana, kalau ada di antara kami ya Allah yang mana hari ini memiliki penyakit yang juga tak kunjung sembuh ya Allah, jangan biarkan kami pulang ya Allah sebelum Engkau sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kami ingin beribadah kepadamu ya Allah, kami ingin berkhusyuk kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kadang-kadang kami memiliki hati yang keras ya Allah, sulit menerima kebenaran ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sakit, maka sehatkanlah ya Allah. Kalau ada keluarga kami yang sakit hari ini, yang berada di rumah sakit ya Allah, yang tidak bisa beribadah di rumahmu ya Allah, maka ya Allah angkat penyakitnya ya Allah. Sehatkan saudara-saudara kami ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah,
Hanya kepadamu kami meminta ya. Ya Rabbana, satukan, kuatkan persaudaraan kami ya Allah. Kuatkan ya Allah, jalinkan persaudaraan dan persatuan kami ya Allah. Yang mana ya Allah hari ini kami berkumpul di rumah hafiz ini ya Allah. Maka ya Allah, kami insya Allah bertetangga di surga-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Silahkan Bapak Ibu berdoa di hatinya masing-masing. Sebelum saya tutup doa ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu berdoa di hatinya masing-masing. Minta sama Allah Bapak Ibu, sambil saya aminkan dari sini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, saya bersaksi bahwa orang-orang yang berada di rumah tahfiz Jawana ini ya Allah, orang-orang yang baik semua ya Allah. Kabulkan doa mereka ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah kebahagiaan dalam keluarga kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang kurang kebahagiaan ya Allah, maka tancapkanlah kebahagiaan itu dalam keluarga kami ya Allah. Amin 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 ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang aku hormati, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan pada hari yang mulia ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sadualahnya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini, tidak ada manusia yang suci di dunia ini, melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa diri kita banyak dosa. Ketimbang kita tidak mengakui, ya hal itu sangat dibenci oleh Allah Bapak Ibu. Maka hari ini mulailah istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau ada di antara kita tadi yang meneteskan air mata, maka insya Allah di neraka nanti air mata itulah yang akan memadamkan api-api neraka Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat aku sampaikan. Banyak maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang telah pada tampaknya, maka aku minta maaf. Lebih maafan aku untuk Bapak Ibu. Baik sama-sama. Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu jemaah Hafiz Jawana yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pengajian rujukan kita pada hari Kamis. Semoga tadi ilmu yang disampaikan Ustaz nasihat Ustaz menjadi ilmu yang barokah kepada kita. Amin.